karena khilafah tidak menghormati sebagai tamu. Nah, saya sebagai tuan rumah menjaga rumah. Kalau ada rumah kemasukan rampok, saya lawan rampoknya, saya mati, saya syahid. Kalau saya membunuh perampoknya, tidak berdosa. Coba bayangkan, rumah Nusantara ini dihuni 260 juta. Nah, kalau kita pertahankan, kita jaga, sementara mereka merasa seolah-olah menjadi miliknya dia, mengklaim orang Islam. Mereka siapa? Kita ini masuk Islam sejak 1400 bahkan lebih. Tahun abad ke-7 sudah masuk Islam itu ke tanah Jawa. Dan tidak ribet kok. Karena apa? Menggunakan genetika religius. Pelajaran-pelajaran tasawuf tingkat tinggi itu diajarkan nganggo tembang. Sluku bado ilahi. Coba bayangkan ini. Ini contoh real. Di Belanda, negara Kristen pecah menjadi Belgia dan Belanda karena yang satu Kristen, yang satu Katolik. Di Inggris dan Irlandia, satu Kristen, satu Katolik. India, Buddha, Hindu, perang-perangan nggak selesai sama Islam. Di Indonesia orang Kristen, orang Katolik berangkulan. Hindu, Buddha berangkulan. Islam, Kristen, Katolik berangkulan. Ini kan goro-goro kedatangan orang-orang Wahabi, Arab kapiran yang menjadi antek-antek orang asing itu. Lalu mau merombak tatanan yang ada di negeri Indonesia. Kita lawan ya, mau lawan lu mantuk toh. Ini gondrong gara-gara melihat saya gondrong. Yang rokok sama. Saya juga merokok. Jadi kenapa khilafah kita harus tegas? Karena dia datang, tamu datang, ya jangan kemudian cagaknya terus di ongklak-ongklak, ya rumah saya rubuh, gitu loh. Iya. Dia datang ya wes duduk manis, kita layani dengan baik. Dia kalau seorang penjual mau jualan HTI, jualan Wahabi, jualan Kristen, jualan Katolik, jualan Hindu, jualan Buddha, jualan Islam, silakan. Jualan kebatinan, silakan. Ono sing tuku ya monggo toh. Tapi jangan sekali-sekali di dalam berbangsa dan bernegara merubah dasar negara yang disebut Pancasila. Kalau merebut, mengundongkrak, menggongkel Pancasila, merubah Pancasila, berhadapan dengan saya. Kenapa Islam di Indonesia ini sekarang menjadi Islam politik? Sehingga ada terbentuk HTI, kemudian terbentuk juga Oh P2. salah, bukan politik. Salah sampai. Tapi mereka itu ingin mengubah dasar negara. Ya, itu bukan politik. Itu bukan Islam. HTI bukan Islam, FPI bukan Islam, Wahabi bukan Islam. Sampai salah melihatnya. Islam is Nahdlatul Ulama. Islam Muhammadiyah. Bukan HTI, bukan FPI. Mereka antek-anteknya ISIS kok. Bukan Islam. Islam itu agama perdamaian. Islam cinta perdamaian. Saya sama pastor dia yang saksofon, saya yang nyanyi. Tetapi kenapa mereka selalu Allahu Akbar menyebut asma Allah? Lah kalau mau menyebut duyul tidak menunjukkan Islamnya. Loh. Ya, benar. Ya karena cara yang terbaik untuk menguasai umat Islam adalah menggunakan lambang-lambang Islam. Sama dengan Katolik dan Kristen. Artinya banyak sekali dipecah belah menjadi banyak. Katoliknya tetap satu, terus Kristennya pecah berapa coba? 299. Islamnya 73 golongan. Yang itu. Semula Kristen itu cuma 72 golongan. Yahudi 71 golongan, Islam 73 golongan. Sekarang Kristen saja, kalau tidak ada Katolik berapa? 200-an. Anda pernah melihat sejarahnya? Kenapa kok menguasai Katolik? Karena jumlahnya banyak. Teknik yang paling gampang adalah mengkooptasi agama. Jadi bukan Islam politik, nggak ada. Islam yang dipolitisir. Bukan maksudnya. Orang-orang yang gila syahwat kekuasaan menggunakan topeng agama. Bahasanya begitu Mbak, jangan Islam begini. Oke. Jadi menurut panjenengan bagaimana dengan PKS ini? Kalau saya nggak lihat PKS atau partai ya, Mbak ya. Kalau ini di pertanyaan untuk agama. Kalau untuk partai, saya nggak melihat. Pokoknya kalau PKS masih mengakui Pancasila, is oke.
Jangankan PKS PDI pun kalau dia tidak mengakui Pancasila kita lawan. Itu aja. Patokannya Pancasila. Nah sekarang sampean tahu nggak PKS apa? Ya mereka ingin mengubah dasar negara menjadi khilafah. Nah, terus apa tindakan Mbak? Ya kita harus tenggelamkan. Lah ya tenggelamkan ya sudah sama aja. Sampai aja perempuan berani tenggelamkan apalagi saya. Gus Nuril, satu lagi pertanyaan. Ini panjenengan sangat menguri-uri budaya dan begitu paham dengan sejarah. Ada Sabdo Palon segala dan banyak aksesoris, ada gamelan dan sebagainya tentang budaya. Tetapi panjenengan juga seorang kiai. Bagaimana mengaplikasikan dua kekuatan ini? Kita selalu mendengar Islam budayaku, Jawa budayaku, Islam agamaku. Sederhana kok. Kalau sampai menjadi anak-anak ideologi Bung Karno ya jadilah Islam Indonesia. Jadi Katolik Indo, bukan Katolik ala Eropa, Islam ala Arab. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Jangan salah itu. Terus budayanya bagaimana? Ya budayanya mengikuti karena perkembangan sebuah bangsa itu dilihat justru dari budayanya. Nah kalau budaya Jawa ribuan tahun yang lalu, kakek moyang kita ini sudah menciptakan yang namanya keris. Itu diakui oleh UNESCO sebagai masterpiece, karya maha agung. Berarti apa? Budayanya tinggi. Maka ketika dia beragama harusnya lebih berbudaya. Bukan ketika beragama jadi budayanya hilang. Itu agama racun namanya. Justru ada agama ini makin tinggi. Ketika memeluk Katolik, ada dulu namanya Kiai Katolik, itu namanya kalau nggak salah Kiai Sadra. Seorang Katolik bergelar Kiai Sadra, melebur dengan budaya Jawa. Romo Mangunwijaya melebur dengan budaya Jawa. Gus Dur, apalagi seorang Nuril Arif. Ya memang harus melebur kita ini. Begitu kehilangan budaya kita ini bukan apa-apa. Jati diri bangsa itu karena kita punya budaya. Dan budaya kita ini paling indah di seluruh dunia. Tidak ada yang namanya orkestra yang demikian komplit kecuali gamelan dan wayang. Ada ceritanya, ada dramanya, ada musiknya, ada sendratarinya, ada kecuali wayang. Maka seluruh dunia mengagumi wayang. Anak wong Jawa dhewe yo ora tahu menghormati budayanya, nek direbut Malaysia yo nesu. Lah kan lucu. Ya. Gitu loh. Gus Nuril, satu lagi, satu terus. Ini perkara tentang begitu banyaknya sekarang orang pakai jilbab, hijab dan cadar. Nah, kalau jagongan itu sekarang sudah tidak pakai gelungan lagi, tidak pakai beskap lagi. Bagaimana? Ya soal pakaian silakan saja. Mau kayak ninja, mau pakai ini. Tapi Indonesia itu punya kebudayaan baju nasional. Maka saya lebih seneng melihat Mbak Yu ini pakai kerudungnya begini. Ya. Bukan diubel-ubel kayak pentol korek. Loh, saya juga gini kan, ini busana nasional. Yang namanya nutup aurat itu maknanya hanya ditutup, bukan diumpet. Apalagi terus pakai cadar. Kalau umroh memakai pakaian ihram itu harus dibuka wajahnya, ya, dan telapak tangan. Nah kalau sekarang ketemu orang wajahnya ditutup katanya aurat, apa Gusti Allah ini pas umroh terus ngaceng gitu dulu. Aturan syariat tidak genah gini. Iya. Karena kepengen dulu wajahnya wong Solo gitu. Iya. Ayu. Ya seayu-ayune wong dia yang nyipta sendiri mau bikin bidadari apa bidadara atau bidak komplit aja bisa. Itu loh. Jadi ini salah kaprah. Itu budaya Arab. Beragama Islam dari Arab iya, tapi budayanya jangan dibawa-bawa ke sini. Kalau semuanya terus gawe kerudung urung gantung dibolongi jadi jubah gitu, gedar itu mana indahnya. Maka saya pakai ini. Ini yang dipakai oleh keturunan Sunan Giri, namanya Pangeran Singosari, karena dipakai oleh kerajaan Singosari. Romonya pakai pakaian sama. Bukan Bali. Bali itu dari keturunan Majapahit.
Majapahit dari Singosari, Singosari dari Tunggul Tumapel, Tunggul Ametung, Tunggul Ametung dari Dharma Wangsa, dari Prabu Erlangga. Kita harus menarik sejarahnya di situ, bukan berhenti pada Majapahit. Wah, tapi mereka kan berasal dari Maling. Pembunuh Ken Arok, Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Dan sekarang Ken Arok juga yang menurunkan seluruh raja-raja di Sampai Jawa. belajar sejarah jangan di YouTube-kan. Karena nanti yang kalau sampean siarkan berbahaya. Oh, Karena itu nggak bisa sepotong-sepotong begitu. Di dalam kerajaan, kan itu ada perpindahan kekuasaan itu biasa. Sampean ingat di Demak itu setelah Tunggul Ametung juga di kerajaan Demak yang sampean sekarang jadi raja-rajanya di Solo itu bunuh-bunuhan juga. Jangan sampean lihat bunuh-bunuhan. Nah kalau perang mempertahankan ya mesti bunuh-bunuhan. Perang salib juga bunuh-bunuhan, dan banyak perang-perang yang lain bunuh-bunuhan. Kristen Katolik aja 3,5 juta orang Katolik dibunuh di Jerman oleh orang Kristen. Jangan melihat sepotongnya itu kejadian sejarah. Di Demak itu ponaan membunuh pamannya yang namanya Sunan Prawoto itu membunuh Adipati Sabrang Lor, bukan Kalinyamat. Kalinyamat itu adiknya Pangeran Prawoto, Iya. Sunan Prawoto. ya.